Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Widyasari, kelas A1.3, Prodi Sistem Informasi dengan NIM SSI 202303468. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan cara membuat daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel dalam satu file dokumen secara otomatis. Seperti terlihat pada gambar, di awal ada kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dan ke bawahnya adalah isi dari dokumen tersebut dari bab 1 sampai bab 4. Semua berada dalam satu dokumen. Kemudian, yang muncul pada daftar isi, daftar gambar, daftar tabel akan muncul secara otomatis. Langkah-langkah tersebut diantaranya ada 5 langkah. Bisa kita lihat pada gambar. Langsung saja pada langkah yang pertama. Yang pertama, siapkan dokumen atau laporan semuanya harus berada dalam satu file. Jadi, tidak dibuat secara terpisah. Misal, kata pengantar dalam satu file, daftar isi dalam satu file, dan seterusnya. Kemudian, langkah selanjutnya adalah kita membuat judul bab, yaitu set heading 1 untuk judul bab, heading 2 untuk subbab, dan heading 3 untuk sub-subbab. Langsung pada langkahnya. Kita akan melakukan pengaturan pada heading 1 pada setiap judul bab. Ini judul babnya ya. Kita blok. Kemudian di atas sini terdapat heading 1, heading 2, heading 3, dan seterusnya. Kita tinggal klik pada heading 1, maka nanti format teksnya akan berubah seperti ini. Apabila komputer teman-teman tidak muncul heading 1, heading 2, dan seterusnya di atas sini, kita bisa memunculkan caranya adalah dengan mengarahkan kursor ke pojok bawah sini. Ada tanda panah, kita klik, kemudian pilih option, dan di sini kita pilih all styles. Maka di sini nanti akan muncul heading 1, heading 2, dan seterusnya. Tapi karena pada komputer saya ini sudah muncul, saya close saja. Langkah selanjutnya kita sesuaikan formatnya. Misalnya, saya akan rubah fontnya menjadi Times New Roman. Kemudian ukuran hurufnya 14, lalu kita atur rata tengah dan warna huruf kita rubah menjadi warna hitam. Kemudian, di sini ada jarak antara margin atas dengan teks. Saya akan menghapus jaraknya agar sesuai caranya. Arahkan kursor ke sini, lalu remove speech before paragraph. Apabila format udah sesuai, langkah berikutnya adalah dengan cara yang sama pada judul bab-bab selanjutnya. Di sini saya menggunakan format Painter, yaitu mengcopy format awal ke format yang kita tentukan. Contoh, saya akan mengcopy format pada teks kata pengantar ke bab 1 pendahuluan. Maka caranya adalah tempatkan dulu kursor mouse pada teks kata pengantar. Lalu kita klik format Painter. Lalu kita scroll ke bawah, kemudian kita blok teks yang akan kita samakan formatnya dengan teks kata pengantar tadi. Nah, pada bab 1 pendahuluan sudah sama formatnya dengan kata pengantar, bisa kita lihat heading 1-nya sudah aktif. Pada bab 2 sampai bab 4, bisa kita atur formatnya sesuai cara tadi.
Nah, apabila set heading 1 untuk judul bab sudah selesai semua, langkah berikutnya kita atur heading 2 untuk setiap sub-sub bab. Pada bagian heading 2 ini, kadang kan ada yang memberikan panomoran, entah itu menggunakan abjad ABC ataupun dengan nomor angka seperti A1.1, 1.2, dan seterusnya. Agar panomoran muncul secara otomatis, kita atur dulu sesuai langkah ini. Kita klik menu File, lalu klik Option, pilih Proofing, kemudian klik Auto Correct Options. Lalu klik bagian Auto Format, checklist semua pada apply as you type, lalu klik OK. Kemudian kita tinggal atur heading 2 pada subbab. Caranya sama seperti tadi. Kita blok teks latar belakang, kemudian klik heading 2 di atas sini, lalu sesuaikan formatnya. Langkah selanjutnya, karena bab ini bab 1, maka pada subbab ini saya akan memberikan angka. Pertama, arahkan kursor di awal kata latar belakang. Lalu kita ketikkan 1.1. Kemudian tekan tombol Tab pada keyboard. Nah, maka di atas sini ikon numbernya akan aktif. Terus saya akan atur jarak teks ini dengan teks di bawahnya, yaitu kita blok tulisannya. Lalu klik di sini, atur jarak sesuai yang kita inginkan. Nah, pada subbab selanjutnya, caranya sama seperti heading 1 yang tadi, yaitu klik pada subbab latar belakang, lalu klik format painter, dan begitu selanjutnya. Jadi, pada bab 1, subbab dimulai dari 1.1 sampai 1.6. Oke, kita lanjutkan. Pada bab 2, ada subbab lagi di mana format sama dengan heading pada bab 1 tadi. Jadi, gunakan format painter lagi. Nah, karena di sini bab 2, maka seharusnya 2.1, jadi kita hapus 1.7 dan kita ubah menjadi 2.1. Karena di sini menjorok ke dalam, kita sesuaikan penempatannya sama seperti subbab pada bab 1. Caranya, klik di atas sini lalu geser. Pada format subbab selanjutnya, caranya sama. Klik pada teks kompetensi dasar, lalu pilih format painter, lalu blok atau klik pada subbab selanjutnya. Nah, pada bab 2 ini, subbab dimulai dari 2.1 sampai dengan 2.6. Kemudian, cara mengatur subbab pada bab 3 dan bab 4 itu sama seperti tadi caranya.
Setelah selesai, selanjutnya kita cek apakah ada sub-sub bab yang pada dokumen ini atau tidak. Nah, pada dokumen ini terdapat sub-sub bab, maka kita akan mengaturnya menjadi 2.3.1 dan seterusnya. Caranya sama, kita blok teks ini lalu klik heading 3, sesuaikan formatnya. Setelah selesai, kita bisa ketikkan 2.3.1 lalu atur penempatannya. Kemudian, format heading 3 ini kita copy menggunakan cara format painter. Pada langkah selanjutnya, kita akan membuat daftar gambar. Kita klik gambar ini, lalu pilih reference, kemudian klik insert caption. Kita buat tabel baru, klik new label, lalu dikasih nama gambar. Selanjutnya, pada caption, kita menamakan peta konsep, kemudian klik OK. Kita sesuaikan format sesuai keinginan. Nah, pada gambar selanjutnya caranya seperti tadi. Setelah selesai semua, memberikan caption pada gambar, selanjutnya kita memberikan caption pada tabel. Caranya sama, hanya saja kita membuat new label dengan nama tabel. Langkah berikutnya, kita akan memberikan penomoran halaman. Tapi sebelumnya kita membuat bab daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel terlebih dahulu. Pertama-tama, arahkan kursor pada bab
kata pengantar di bagian akhir teks. Lalu tekan Shift, tambah Enter pada keyboard. Ketik daftar isi, sesuaikan formatnya. Lalu tekan Shift, tambah Enter lagi dan ketikkan daftar gambar, sesuaikan formatnya. Selanjutnya, sama seperti cara tadi. Langkah selanjutnya, pemberian nomor halaman. Pilih menu Insert, kemudian klik Page Number, lalu bottom of page, klik Plain Number. Maka secara otomatis nomor akan muncul. Karena pada bab kata pengantar sampai bab daftar tabel, penomoran menggunakan angka Romawi, kita akan atur terlebih dahulu. Caranya pada menu desain, pilih Page Number, kemudian format Page Number, lalu di sini kita ubah ke angka Romawi. Pada bab 1 sampai bab 4, penomoran halaman menggunakan angka biasa. Jadi kita akan merubahnya. Caranya, arahkan kursor dan klik pada bagian depan teks bab 1. Lalu pilih menu Page Layout, kemudian Break. Selanjutnya, klik menu Next Page. Maka secara otomatis akan berubah ke awal lagi nomornya. Lalu kita ubah, caranya klik 2 kali pada bagian footer, lalu pilih desain, kemudian pilih Page Number, selanjutnya format Page Number, atur menjadi angka biasa, lalu klik OK. Langkah selanjutnya, kita membuat daftar gambar, kemudian daftar tabel, dan terakhir daftar isinya. Yang pertama, membuat daftar gambar caranya adalah kita arahkan kursor di ujung teks daftar gambar, lalu klik Enter 2 kali. Kemudian pilih menu Reference, klik Insert Table of Figure. Pilih Caption tabel gambar, kemudian OK. Atur dan sesuaikan. Pada daftar tabel caranya sama seperti tadi. Karena daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel termasuk judul, maka kita atur terlebih dahulu ke format heading 1. Sedangkan pembuatan daftar isi, caranya pilih menu Reference, kemudian Table of Context, lalu
Pilih sesuai kita inginkan. Atur dan sesuaikan. Pada tulisan konten ini, kita bisa menghapusnya. Nah, di sini karena pada teks bab 1 pendahuluan ini secara terpisah, maka kita akan menggabungkannya. Caranya, delete pada teks pendahuluan di sini. Kemudian tekan Shift plus Enter. Ulangi cara yang sama ini pada bab 2-4. Setelah selesai semua, kemudian kita kembali pada bab daftar isi, lalu klik update tabel, lalu pilih update entire table, lalu OK. Maka bab 1 pendahuluan bisa tergabung. Baik, sekian dari video saya. Apabila ada salah kata dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.